Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang yang ngaku-ngaku Habib? Afwan, syukran katsiran. Kalau ditanya hukumnya apa orang yang ngaku Habib? Haram. Kalau dia bukan Sayyid, dia bukan Habib, kemudian dia ngaku Habib, haram, dosa besar. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man intasaba ila ghairi abih, fahuwa mal'un." Ya, siapa yang ngaku-ngaku bapaknya orang lain diaku bapaknya, maka dia dilaknat, dikutuk oleh Allah. Bahaya, dilaknat, sama dosa besar. Kalau sudah ada laknat itu dosa besar. Dalam hadis yang lain, hadis mutawatir, Rasulullah bersabda, "Laisa kadhib alayya, laisa al-kadhibu alayya ka kadhibin ala ahadin." Bohong bawa-bawa nama saya tidak sama bahayanya, dosanya, siksanya dengan bohong bawa-bawa nama orang lain. Ya, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong bawa-bawa nama saya, suruh siap-siap masuk neraka, kata Rasul. Bagaimana bohong bawa-bawa nama Nabi? Bilang mimpi Nabi padahal enggak. Bilang cucu Nabi padahal bukan. Bilang saya Habib padahal bukan, begitu. Ya. Jadi bahaya, nggak boleh sembarangan orang ngakuin mengakui seperti itu. Kalau sekarang ngaku Nabi ditangkap polisi, ngaku malaikat ditangkap polisi, ngaku Imam Mahdi ditangkap polisi. Nah mereka ini lihat, wah ngaku Nabi bahaya, ngaku malaikat bahaya. Kayaknya yang paling aman ngaku Habib, nggak ditangkap polisi, orang awam ketipu, dapat duit banyak, dagangan laku, majelis taklim penuh, saya Habib. Udah pakai dah nasab sembarangan. Padahal paling gampang cari tahu Habib asli atau palsu gampang, karena di Indonesia ada lembaganya, Rabithah Alawiyah, Maktab Daimi, Naqabatul Ashraf. Dicatat semua, ada bukunya sedunia. Ya, jadi nasab itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Habib tinggal bawa aja, pasti ketahuan pasti. Begitu. Ya, apalagi zaman sekarang banyak yang ngaku-ngaku Habib, banyak. Bahkan yang punya pengikut sampai ribuan pengikutnya. Habib palsu pengikutnya ribuan. Atau kadang-kadang kenapa orang bisa ngaku Habib? Kadang-kadang dia awalnya nggak ngaku Habib, biasa aja. Cuma karena dakwahnya berkembang, makin gede majlisnya, hubul-jahnya timbul tuh. Wah, kayaknya sih saya Habib nih kayaknya. Kalau bukan Habib nggak mungkin umat saya segini banyaknya. Biasanya orang kalau udah mulai banyak pengikutnya mulai cari-cari nasab. Begitu kenyataan. Betul gak? Begitu. Ntar pakai apaan dulu, ke embel-embel yang lain. Oh ini masih nyambung dari jalur ini. Masih nyambung terus begitu. Nasabnya pakai cacing makan apa tuh. Dia cari-cari sampai ketemu. Oh ini jalurnya jalur ono. Jalur ini. Apa sebabnya? Man kathura atba'uh kathura syayatinu. Sebagian orang kalau udah mulai banyak pengikutnya, setannya banyak. Godaan, wah ini pengikut banyak nih, kayaknya si ente bukan orang biasa nih. Gak mungkin orang biasa punya banyak pengikut, pasti masih ada keturunan, darah keturunan Nabi nih. Coba tanya-tanya, cari-cari, ketemu orang gila. Maksudnya orang gila duit. Mohon maaf, ini saya kira-kira kalau anda lihat-lihat dari aura muka ente ini, kayaknya ente memang ada keturunan Sunan Kalimalang kayaknya. Ya. Ente mendingan udah utuh jadi ustadz baik-baik, dagang baik-baik, berkah. Ente bisa mulia. Orang gak usah ngaku Habib bisa dapat kemuliaan. Deket sama habaib itu, ngabdi sama habaib, ikhlas, tulus. Lihat Salman, sahabat Nabi, itu orang Persia bukan orang Arab. Tapi karena dia cinta sama Nabi, betul-betul loyal sama Nabi, ngikut Nabi seutuhnya. Nabi katakan Salman minna ahlil bait. Salman itu bagian dari rumah saya, keluarga saya, ahlul bait. Padahal orang lain. Begitu. Bahkan orang-orang yang dekat sama para habaib itu katanya. Jadi dulu ada Syekh Abdullah Basaudan kalau tidak salah. Nah, Syekh Abdullah Basaudan itu, atau satu Syekh siapa lupa ya, di zamannya siapa gitu. Dia wali Allah ini punya karomah, dia bisa mencium
Jadi kalau orang wali itu, orang baca hadis wanginya keluar, wangi gitu ya. Termasuk ada para wali yang karomahnya bisa dicium. Ini Habib asli apa bukan? Jadi kalau Habib asli itu dicium, antum sayyid ya Habib, antum keturunan Rasulullah, anda nggak tahu. Nah begitu ada wali yang seperti itu. Banyak Kiai Hamid Pasuruan di Pasuruan, itu salah satu karomahnya bisa ngelihat ini keturunan Rasulullah. Ada satu orang dia nggak tahu kalau dia Habib, cuma dibilang sama Kiai Hamid, antum sayyid, antum Habib. Dicari, ketemu dan benar diakuin, benar. Memang karomah, bukan orang yang Kiai Hamid karomah, wali. Sekarang kan banyak wali-walian. Habib Muhammad Fad'ak yang di Bekasi masih hidup orangnya, guru kita. Habib Muhammad Fad'ak lagi di Madinah di Masjid Nabawi, lagi jalan, tahu-tahu ada orang datang sama beliau. Ini orang nggak tahu siapa, orang tua nggak tahu siapa, datang bilang, ente keturunan Rasulullah nomor sekian. Tahu dari mana ente? Di jidat ente ada tuh angkanya. Begitu. Kaget, subhanallah. Dan benar, memang nasabnya sampai ke Rasul sekian, memang betul. Ya, satu orang wali, Syekh siapa nak lupa, lagi di rumahnya, tahu-tahu mencium begitu, wangi ahlul bait. Bilang sama anaknya atau pelayannya, coba lihat di luar siapa yang jalan, siapa? Suruh masuk ke rumah, kita jamu, itu ada ahlul bait di luar. Ada keluarga Rasulullah di luar. Ada cucu Nabi. Akhirnya keluar anaknya, dilihat cuma ada satu orang biasa lewat. Antum sayyid? Enggak, bukan, anak bukan sayyid. Enggak, disuruh masuk sama abah. Begitu masuk, anta sayyid? Enggak, bukan, saya bukan sayyid. Enggak mungkin ente sini ada aroma ahlul bait. Ada aroma keluarga Rasulullah di tubuh ente. Saya bukan sayyid. Siapa antum? Saya Sa'id bin Isa al-Amudi. Atau keturunannya, anda lupa. Siapa Syekh Sa'id bin Isa al-Amudi? Khaddamnya Al-Faqih Al-Mugaddam. Faqih Mugaddam tuh Thariqah Alawiyah, leluhur kita, imam kita. Karena orang ini bukan ahlul bait, cuma karena jadi khaddamnya ahlul bait, wangi ahlul baitnya keluar di dia juga akhirnya. Jadi nggak usah ngaku Habib kalau mau mulia. Jadi khaddam habaib aja. Nggak harus jadi khaddam, istiqomah, dampingin habaib begitu. Ada yang nanya, Habib kira-kira kalau saya jadi Habib bisa nggak? Nah, ada orang nanya di pondok dulu di Dalwa, ada anak kecil nanya waktu anak mondok, Ustadz apa bedanya Ustadz sama Habib? Apa bedanya Ustadz sama Habib? Kata dia bedanya Ustadz itu kalau Habib bisa jadi Ustadz, kalau Ustadz nggak bisa jadi Habib. Bener gak kira-kira? Bener juga. Kalau Habib bisa jadi Ustadz, tapi kalau Ustadz nggak bisa jadi Habib. Terus kalau mau jadi Habib bagaimana caranya? Nggak bisa jadi Habib. Kalau mau ente jadi kakeknya Habib, bisa. Gimana jadi kakek Habib? Ente punya anak, nikah sama habaib. Ntar tuh Habib punya anak, kayak Wandolah nih. Wandolah kakeknya Kiai Aros. Kiai Aros habaib bukan? Bukan. Tapi cucunya habaib. Berapa orang cucunya habaib? 3 orang. Hah? Gitu. Kalau jadi Habib nggak bakal bisa jadi Habib. Itu mutlak pemberian dari Allah Subhanahu, pemberian dari Allah. Ya, jadi bagaimana ngaku Habib? Wah bahaya, dosa besar. Nggak usah ngaku Habib dah. Ya. Begitu juga Habib menghilangkan kehabibannya, sama tuh. Dosa juga nggak boleh. Ente Habib, nggak mau hilangin Habib, nggak boleh. Dosa juga, ente menghilangkan penisbatan. Ya Allah, orang pada kalau bisa bayar jadi Habib, ente malah nggak mau jadi Habib, bagaimana? Ya, ada yang seperti itu ada. Nikmat besar, jadi umat Nabi nikmat gak kira-kira? Apalagi jadi cucu Nabi, begitu. Coba ente tanya sama kaumnya Nabi Nuh. Woi kaumnya Nabi Nuh, kira-kira kalau disuruh pilih mau jadi umat Nabi Nuh apa umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad. Kalau bisa Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Padahal udah jadi Nabi, sudah jadi Nabi ulul azmi, minta sama Allah, ya Rabb jadikan saya umatnya Ahmad, jadikan saya. Kata Allah, la,
La ya Musa. Tidak wahai Musa. Istafaituka bi risalati wa bi kalami. Aku sudah pilih engkau untuk menjadi kalim, untuk menjadi rasul. Jadi umat Nabi aja ya Allah, nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad. Gitu, apalagi jadi keturunan Nabi Muhammad. Nikmat besar ya Allah.